awalnya dibolehkan, maka di bulan puasa ini tidak dibolehkan. Lah itu harus diikuti. Diikuti itu bukan kita itu menaruh perasaan yang seakan-akan terpaksa dan tertekan, tetapi karena cinta. Iya. Karena senang, karena cinta atas perintah Allah, imanan wa ihtisaban. Jadi kita senang, kita cinta dengan apa yang dilarang oleh Allah, kita hindari pada bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pemuda Kampung Salad. Hari ini kita akan bahas tentang seputar Ramadan. Kita kedatangan Ustadz Haji Ali Yasin. Ustadz, apa yang membedakan bulan Ramadan ini dengan bulan-bulan yang lain? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang kami hormati, menjawab pertanyaan dari komentator, apa yang membedakan bulan puasa dengan bulan-bulan yang lain? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas." Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Kenapa kok dinamakan bulan Ramadan? Ramadan ini asli kata Ramadan. Ramadan. Ya, Ramadan. Artinya membakar yang sangat panas, sangat panas. Saking panasnya Ramadan sampai terbakar semuanya, tidak ada sisa apapun. Bahkan debu-debunya akan berterbangan, tidak ada bekas di sini. Ramadan. Kenapa kok dirubah menjadi Ramadan? Nah, disinilah rahasia daripada ilmu nahwu sharaf. Maka ditambahi alif dan nun di sini, dijadikan namanya sifat mubalaghah. Di sini ada rahasia yang dimiliki oleh Allah yang tidak bisa dijangkau oleh makhluk. Ramadan di sini membakar, panas. Saking panasnya sampai semuanya akan terbakar dan tidak ada sisa. Alladzi unzila fihil Qur'an. Di dalam Ramadan ini, di dalam bulan ini, Allah menurunkan Al-Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan oleh Allah? Hudan linnas, memberikan petunjuk kepada manusia. Tetapi kadang kita itu memang makhluk yang tidak tahu diri. Kenapa kita bilang tidak tahu diri? Banyak di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita tersesat. Dia datang ke sana kemari minta petunjuk. Padahal petunjuk ada di depan kita, yaitu Quran. Iya, Quran. Quran. Hudan linnas. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran petunjuk bagi jalan yang lurus. Tetapi kita banyak yang mengabaikan ini Al-Quran. Banyak mengabaikan Al-Quran. Sehingga banyak orang sesat sekarang gara-gara meninggalkan Al-Quran. Nah, di dalam bulan Ramadan ini Allah memberikan sesuatu yang lebih kepada umat Islam, orang-orang yang beriman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, Ramadan datang lagi. Artinya, kenapa Rasulullah kok bilang Ramadan? Padahal Rasul bisa mengatakan man shoma imanan wa ihtisaban tanpa Ramadan. Menurut susunan kalimat nahwu sharaf boleh dan bisa. Kenapa? Rasul mentaukidkan daripada ayat yang sebelumnya bahwa Ramadan ada, di hadis di sini juga ada. Artinya taukid daripada ayat Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taukid adalah mengkokohkan, menguatkan bahwa di dalam Ramadan ini, di dalam bulan ini, bulan Ramadan, barang siapa yang berpuasa imanan wa ihtisaban, dengan keyakinan, keimanan yang kuat, keimanan yang tulus. Kita berpuasa bukan karena malu dengan teman-teman. Kita berpuasa bukan karena takut sama orang tua. Kita berpuasa bukan karena ingin dilihat oleh orang. Kita berpuasa demi karena Allah. Karena perintah Allah, karena cinta datangnya bulan suci Ramadan. Karena di dalam Ramadan ini pengampunan dosa yang lebih ketimbang daripada bulan-bulan yang lain.
tidak dimiliki setelah datangnya bulan Ramadan, maka bulan-bulan yang lain tersisihkan. Saking mulianya bulan Ramadan. Maka di dalam sedekah dan amalan-amalan lain, bulan Ramadan ini diberikan keistimewaan oleh Allah. Bayangkan, kalau di bulan-bulan biasa, orang yang bersedekah minimal dibalas 10 oleh Allah. Bahkan sampai 40 sampai 700 di bulan-bulan yang lain. Tetapi di bulan Ramadan, khusus di bulan ini, setiap perbuatan baik manusia, umat Islam yang imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan dia menghitung amal-amal dia, ihtisaban itu menghitung. Hasaba yuhasibu muhasabatan. Artinya menghitung. Kalau kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah ini, yang didatangkan oleh Allah ini, kita akan menghitung. Sedangkan kita itu masih banyak daripada perbuatan dosa. Di situ. Maka Allah di sini tidak menyebut 10, tidak menyebut 100, tidak menyebut 700, berarti lebih, berarti 700 kali 10, 700 bisa kali 700 pahala di bulan Ramadan ini. Berlipat-lipat pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak memberikan tahu berapa jumlahnya pahala yang dilakukan oleh hambanya di bulan Ramadan. Itu rahasia. Seperti begini. Sampai misalnya ada orang dapat hadiah. Hadiahnya 1 juta. Tentunya orang kasih tahu, nanti dapat hadiah kamu 1 juta. Senang orang, ya senang, iya. Tetapi kalau hadiahnya mobil, kalau hadiahnya miliaran, orang yang memberi hadiah itu tidak akan memberitahu. Tentu itu rahasia. Supaya ada kejutan bagi orang yang menerima hadiah. Maka Allah di sini di bulan Ramadan ini tidak menyebutkan angka spesifik, tapi Allah sudah memberikan kabar bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Lah, Allah tidak menyebut dosa zina, dosa membunuh, dosa tidak menyebut, tetapi Allah menyebut akan saya ampuni semua dosa tanpa terkecuali. Saking besarnya pahala di bulan Ramadan. Maka kami himbau kepada teman-teman, terutama dalam penguyupan pemuda Kampung Salak, teman-teman kita yang di Kampung Salak ini, pemuda yang sekitar Kota Sorong. Ya, pemuda sekitar Kota Sorong umumnya. Mari kita manfaatkan, kita gunakan momentum bulan puasa ini, bulan puasa kali ini. Katakanlah awal dari perbuatan baik kita, awali dari bulan puasa kali ini. Kenapa? Karena umur kita itu tidak ada yang menjamin. Kapan kita mati tidak tahu. Ya mudah-mudahan dengan amalan ini kita bisa ditambah umur. Bulan puasa yang akan datang bisa kita ketemu lagi. Bulan puasa yang ini ketemu lagi sampai ditambah oleh Allah umur kita dan diiringi dengan perbuatan baik seperti itu. Ustaz. Biasa kan mereka kan melakukan sesuatu macam puasa ini dengan setengah-setengah, tidak full karena niat karena Allah, itu bagaimana? Nah, disinilah yang tidak termasuk dalam kategori man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Di sini tidak termasuk, dan tidak termasuk ghufira lahu ma taqaddam. Puasanya yang setengah-setengah. Ada orang yang berpuasa itu karena malu dengan tetangga. Ada yang disuruh. Ada yang disuruh karena dipaksa. Ada karena sakit lambung saya mau puasa saja. Tidak seperti itu. Allah yang minta, yang diharapkan oleh Allah, yang ditekankan oleh Allah, imanan wa ihtisaban. Artinya iman betul-betul karena Allah. Semuanya kelakuan ibadah puasa dan lain-lain di bulan puasa ini tidak karena siapa-siapa, tetapi karena Allah. Mutlak satu. Allahu wahid. Allah satu, untuk Allah satu. Tidak termasuk untuk siapa-siapa, bukan karena untuk sembuh, bukan untuk karena siapa-siapa, tapi untuk Allah.
begitu. Berarti harus betul-betul ini dalam melakukan sesuatu toh. Ya, harus betul-betul. Makanya Nabi bersabda, "Man fariha bi dhuhuli Ramadan, haramallahu jasaduhu 'alan nar." Barang siapa yang bangga bahagia, sukacita dengan datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasaduhu 'alan nar. Allah akan mengharamkan jasadnya itu didekati oleh api neraka. Ini baru bangga bahagia. Iya. Bangga dan bahagia. Apalagi nanti melakukan ibadah puasa, melakukan puasa imanan wa ihtisaban. Bergantung cuma satu karena Allah, karena cinta kepada Allah di situ. Suatu kebanggaan itu kalau benar-benar niat ya. Satu kebanggaan. Tapi kan zaman sekarang nih apa nih? Kita sholat kan kebanyakan akhwatnya juga sholat di masjid tuh. Kebanyakan anak muda tuh lebih ke pacaran di masjid daripada mereka sholat begitu. Macam mau anak-anak kan jarang tuh untuk cewek kan keluar kecuali mereka untuk sholat. Iya. Tapi kan kebanyakan mereka belok. Iya, ya itu tergantung daripada niat mereka. Namanya kita ini pernah jadi muda juga. Iya. Artinya kadang kita tergerak karena ada sesuatu keramaian di masjid, senang melihat pemudi-pemudi di masjid, Iya, maka betul. kita tergerak. Ada yang karena senang seseorang dia ke masjid, ini Iya. yang dibicarakan ini anak-anak muda. Kita dulu pernah jadi muda juga dulu. Akan tetapi kita ini sebagai orang dewasa harus memberikan pencerahan dan memberikan pengertian. Kita tidak putus-putus, tidak henti-hentinya bahwa memberikan pemahaman kepada anak-anak kita bahwa ibadah kepada Allah ini bukan seperti itu, karena ada embel-embel begitu. Tetapi tidak bisa dipungkiri, Mas. Karena apa? Karena namanya kita ini punya syahwat, masih muda, terbawa daripada lingkungan, ya bagaimana ya nafsu la taqnati min zallatin adumat innal kaba'ira fi frolikala. Jadi kita itu punya syahwat, punya nafsu. Akan tetapi ibadah ya tetap ibadah. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ibadah tidak boleh ada embel-embel apa-apa. Tidak boleh karena siapa-siapa, cuma satu karena Allah di situ. Tapi dengan perjalanan waktu kita akan menemukan sesuatu yang seperti itu. Ya kita namanya manusia biasa, kita saling mengingatkan. Iya, saling mengingatkan. Itu lebih susah sih kalau mengingatkan. Iya. Harus terus menerus mengingatkan. Kalau kita ya seorang pendidik, maka kita selalu mengarahkan kepada anak didik kita dalam melaksanakan ibadah itu harus disesuaikan dengan syariat, dengan perintah Allah dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu yang selalu kita tekankan. Tapi khusus di bulan Ramadan, karena banyak amalan-amalan yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah sampai tidak ada batasan daripada nilai itu, kita kepada jemaah selalu memberikan kabar, memberikan pencerahan bahwa di bulan Ramadan ini betul-betul dimanfaatkan sedemikian rupa dan betul-betul dijaga kemurnian bulan Ramadan ini, kesucian bulan Ramadan ini untuk diri kita pribadi dan untuk teman-teman, saudara-saudara semua dan jemaah semuanya. Karena melaksanakan ibadah puasa itu tidak sekedar menahan haus dan lapar, tidak. Semuanya akan ditahan. Jadi perbuatan yang enak, perbuatan yang baik yang dilakukan oleh teman-teman kita, jemaah-jemaah kita, ditinggalkan ketika itu harus ditinggalkan dan diperintahkan untuk ditinggalkan, seperti makan. Tidak boleh makan kan enak, minum juga enak, ditinggalkan. Ya bercengkrama dengan istri juga ditinggalkan. Itu semuanya perkara-perkara yang dibolehkan, tetapi di bulan puasa ini ada yang juga tidak dibolehkan. Yang awalnya dibolehkan, maka di bulan puasa ini tidak dibolehkan.
Lah itu harus diikuti. Diikuti itu bukan kita itu menaruh perasaan yang seakan-akan terpaksa dan tertekan, tetapi karena cinta. Iya. Karena senang, karena cinta atas perintah Allah, imanan wa ihtisaban. Jadi kita senang, kita cinta dengan apa yang dilarang oleh Allah, kita hindari pada bulan Ramadan ini. Di situ. Yang tidak kalah penting di bulan Ramadan ini, Mas, menjaga hawa nafsu, amarah. Ini yang banyak terjadi di kalangan kita setelah jam 4, jam 5 karena lapar, emosi tinggi, maka sering tetangga kita itu bertengkar dengan suami, dengan istri. Apalagi tanggal-tanggal tua, mana untuk belanja, untuk ini anak. Maka ini perlu diberikan pemahaman dan pencerahan supaya ini tidak terjadi. Walaupun toh itu terjadi, bisa dikecilkan, diperkecil masalah itu. Ya kalau bisa kita harus menahan diri, menahan emosi supaya tidak gampang terpancing amarah, emosi. Karena sebab lapar, sebab ini. Maka di bulan puasa ini ujian banyak, ujian fisik dan ujian mental. Nah, ada ini harus mampu, kita dituntut harus mampu. Maka dengan menyambut bulan Ramadan ini dengan sukacita, arahnya ke situ. Jadi memfariha bi dhuhuri Ramadan, hurimallahu jasaduhu ala niran. Man farihah, bahagia, senang. Artinya senang, mendefinisikan senang itu supaya tidak melakukan hal-hal yang seperti itu, meluapkan emosi, marah, apalagi sampai maki-maki. Nah, itu supaya kita itu bangga betul dengan melaksanakan ibadah puasa. Mungkin cukup sekian bincang-bincang kami. Ini bukan untuk mengajari teman-teman, bukan, tapi ini merupakan sharing dalam bulan puasa ini untuk teman-teman kita, saudara-saudara tahu kita. tuh biar agamanya tuh bertambah. Iya. Dan ini Ustaz, kalau kita kan puasa untuk puasa saya tapi tidak laksanakan sholat, itu bagaimana? Tidak bisa. Kebanyakan begitu. Ya, puasa dengan sholat tidak bisa dipisahkan. Jadi rukun Islam itu yang 5 itu wajib hukumnya. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji ke Baitullah. Iya, haji. Sekarang begini, 5. Kita pegang HP ini pakai jari-jari 5. Kompak, kuat, ya. Iya, kuat. Kurang ini haji. Boleh, tapi sudah tidak seimbang. Iya. Dikurangi ini puasa. Masih. Artinya begini, puasa bisa diganti ketika orang ini. Diganti. Ya, ini zakat. Sekarang tinggal 2 pegangan antara syahadat dengan sholat. Apa bisa ini dikurangi satu ini? Tidak bisa. Kekurangi lepas tuh begini. Iya. Jatuh. Semuanya jatuh. Ini semuanya akan jatuh kalau ini sudah ini. Ini umpamanya. Iya. Ibaratkan. Jadi semua rukun Islam ini yang 5 ini tidak boleh ditinggalkan. Jadi semuanya ini merupakan ketetapan dari Allah, kewajiban dari Allah. Nah, perkara nanti kenapa tidak haji, tidak punya uang, tidak punya ini, itu lain lagi ceritanya. Nah, di situ ada terus di sana. Motor namanya. Oke Ustadz, mungkin begitu saja. Siapa tahu ada yang mau tanya-tanya toh. Nanti tinggal komen aja. Komen dulu, kumpulkan dulu, nanti kita tayang lagi. Iya, siap. Oke, begitu dulu. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.